saya akan coba ya tes temperatur daripada kulkas ini berapa di dalam ya. Ini adalah temperatur normal, suhu normal di ruangan bebas ya. Nah, sekarang sensornya ini akan saya tempel di kulkas di dalam ya. Nah, sekarang sudah segitu tuh suhunya, masih normal. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi di channel saya ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kulkas ya. Di sini saya di depan sudah punya kulkas yang akan kita perbaiki. Jadi sebelum kita lanjut untuk memperbaiki kulkas ini, kita terlebih review dulu ya, dimana kulkas ini seperti apa, bahan refrigerannya seperti apa, apakah sama dengan kulkas-kulkas yang lainnya atau tidak, dan fungsi-fungsi daripada kulkas ini ya, dari kulkas ini. Mana saya akan perbaiki ini adalah kulkas inverter. Nah, kulkas model terbaru, dimana kulkas ini menggunakan bahan refrigeran yaitu R600A, dimana bahan Freon 600A ini adalah bahan yang mudah terbakar. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung saja ke barangnya dan kita akan review barang ini dan apa-apa saja yang akan kita ganti untuk dijadikan kulkas biasa atau yang manual ya, yang bukan dialihkan dari inverter ke biasa ya. Oke, ini adalah kulkasnya, mana ini kulkas ini mesin kompresornya ini masih kompresor aslinya yang dipakai oleh kulkas ini. Kulkas ini masih sudah masuk kulkas inverter ya, dan ada semua colokannya. Nah, ini adalah bahan refrigerannya ya. Nah, ini lihat ya, ada tanda apinya, ada gambar api, mana gambar api ini memberitahukan kepada user atau pengguna bahwa hati-hati dalam memperbaiki kulkas yang model seperti ini karena resiko kebakarannya dan menggunakan gas refrigeran yang mudah terbakar ya. Ini adalah jenis refrigerannya ya, isobutana R600A Cisco Petana ya. Nah, di sini saya akan mengganti item kompresornya dengan yang sudah saya beli kemarin ya. Jadi saya sudah belikan di Makassar, yaitu kompresor yang 1/8 ya. Ini akan saya pasang di sini. Nah, kebetulan. Nah, terus untuk freonnya saya ganti menggunakan ini ya, 134A. Nah, rencana juga saya akan ganti filternya ini. Kalau misalkan kita coba sebentar ada sumbat, nah saya sudah persiapkan filternya untuk diganti yang filter lamanya kalau misalkan sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, jadi begini, sekarang saya sudah bongkar semua yang bagian-bagian yang ada di dekat kompresor ini. Nah, sebelum saya copot ini kompresornya ya, saya lepas terlebih dahulu. Saya akan membuang angin sedikit di kompresor ini ya teman-teman ya, karena
kalau saya langsung las dengan tekanan yang masih ada di dalam adalah freon yang udah terbakar ini, maka akan terjadi ledakan. Ya, oke, saya akan bocorkan sedikit dulu untuk keluarkan semua freon yang ada di dalam ya. Teman-teman, berarti di dalam sudah tidak ada lagi freonnya ya. Ini udah kosong. Ini dari saya potong, sudah tidak ada freon lagi di dalam, teman-teman. Jadi bagus ya. Mana kita sekarang tinggal melepas-lepas aja. Oke, sekarang sudah copot. Saya akan copot ini. Oke. Sekarang saya akan ganti dengan kompresor yang baru. Ini dia. Kompresornya, guys. Nggak masuk. Tidak usah pakai beginian. Copot aja. Saya pasang kondensor luar ya, sudah pasang kondensor ini. Dan kompresor ini kemarin terjadi kebocoran ya di dalam, di kompresor aslinya, jadi sehingga saya pasangkan untuk kondensor ini, saya pasang di luarnya. Saya juga baru pertama kali untuk ganti kondensor seperti ini, mudah-mudahan cocok karena ini saya menggunakan yang 10U kondensornya. Mudah-mudahan cocok ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya sudah pasang, tinggal saya cut lagi di sini biar tidak terlalu goyang pipa-pipanya. Filternya saya ganti juga teman-teman ya. Oke, ini juga, ini saya sudah sambung langsung ke sini. Nah,
Jadi sebentar kita vakum dulu ya. Vakum, kita mau lihat masih ada kebocoran atau bagaimana teman-teman. Nah, tidak boleh bocor sedikit pun ini dalam sistem seperti ini, karena freonnya juga akan habis percuma. Jadi kita harus betul-betul ini ya, memperhatikan bagian-bagian mana yang masih bocor. Sekarang saya mau pasang ventilnya dulu ya. Pasang ventilnya dulu biar lebih gampang pada saat vakum. Nah, sekali lagi teman-teman, saya baru pertama kali ya untuk mengganti kondensor kulkas seperti ini. Baru pertama kali. Sampai memang tidak bisa, kita pasti harus tambahin lagi sampai kita, mudah-mudahan satu saja udah cukup. Oke. Sekarang kita persiapkan untuk proses pemvakuman dulu ya. Kita vakum dulu biar semua udara yang tersesat atau yang masih tinggal di dalam pipa bisa dihisap ya oleh mesin vakum ini, dikeluarkan begitu, biar nanti pada saat jalan tidak terjadi penyumbatan, karena udara tidak boleh ada dalam sistem refrigerasi, dimana oksigen itu ketika didinginkan dia akan menjadi beku. Jadi ketika oksigen itu beku ya, dia akan jadi es dan akan menutupi semua pori-pori yang ada dalam sistem ini, sistem pipa ini teman-teman. Oke, sekarang saya jalankan. Oke. Sementara sambil divakum, saya mau ambil ini dulu ya, saya mau ambil sabun dulu. Saatnya kita isi freon ya. Ini saya menggunakan freon R134A sesuai dengan permintaan di kompresornya itu sendiri. Oke, saya akan isi. Pastikan betul-betul keras ya teman-teman. Setelah keras baru kita buka. Dan kita sudah proses pengisian freonnya teman-teman. Di sini di tang ampere ya sudah menunjukkan 1,0 ampere, jadi saya tahan dulu. Nah, di sini juga sudah maksimal, jadi kita menunggu dulu sampai sirkulasi freonnya merata. Nah, ini kondensornya ini sudah mulai hangat ya, sudah mulai hangat teman-teman. Mudah-mudahan satu kondensor saja cukup. Kalau misalkan memang tidak bisa ya, kurang dingin, kurang maksimal, nanti kita tambahin lagi satu kondensor lagi di sampingnya. Nah, ini kita uji coba dulu. Teman-teman, ini ampernya ya masih menunjukkan 1 ampere ya. Nah, sekarang kita coba cek di dalam dulu. Nah, tadi saya sudah masukkan 1 gelas air ya teman-teman. Ini 1 gelas air saya kasih masuk. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mendinginkan itu atau untuk membekukannya. Ini sudah mulai ada es batunya teman-teman. Sudah mulai membeku ya, panas. Jadi kulkas ini itu adalah kulkas, awalnya adalah kulkas inverter ya, smart inverter, yang saya ubah menjadi kulkas analog ya. Nah, ini untuk mesinnya ini, mesin aslinya itu saya pindahkan ke LG inverter yang 2 pintu. Nah, alhamdulillah itu bisa pakai, bisa bagus ya, bisa digunakan kembali, dan kulkasnya saat ini sudah dipakai di lab. Nah, ini untuk yang kecil ini saya ubah, saya jadikan kulkas analog sehingga. Nah, kenapa saya ubah jadi kulkas analog kemarin?
modul daripada kulkas ini asli itu ada yang ambil, sehingga kalau saya beli baru untuk analog, untuk modulnya sistem kontrol daripada kulkas inverter ini, itu biayanya lebih mahal daripada saya harus membeli kompresor ya, lebih mahal harganya itu modul. Jadi jalan salah satunya saya beli kompresor ini kisaran harganya 600-an ya, 600-an harganya. Jadi untuk kompresor aslinya saya pindahkan ke LG yang smart inverter yang 2 pintu itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai dingin ya, sudah mulai ini. Nah, ini juga kondensornya juga di belakang sudah hangat ya teman-teman. Oke, untuk sebelum sambil menunggu dingin maksimal daripada kulkas ini, kita sedikit saya menjelaskan tentang kulkas inverter ya, yang dijadikan kulkas analog. Nah, untuk mengubah kulkas inverter ke analog itu tidak ribet ya, gampang saja. Cukup kita mengganti mesin kompresornya dari mesin kompresor yang inverter menjadi kulkas yang analog, untuk kulkas analog ya, seperti ini. Jadi tidak perlu kita mengganti bagian-bagian lainnya. Nah, ini saya ganti kebetulan karena kondensor asli daripada kulkas ini sudah rusak ya, sudah bocor. Jadi saya ganti dengan yang baru untuk simpan di luarnya. Jadi tidak ada kendala lain, cukup kita ganti kompresor saja, mesin kompresornya, sehingga kita bisa pasang kembali seperti semula. Sekarang saya akan coba ya tes temperatur daripada kulkas ini berapa di dalam ya. Ini adalah temperatur normal, suhu normal di ruangan bebas ya. Nah, sekarang sensornya ini akan saya tempel di kulkas di dalam ya. Nah, sekarang sudah segitu tuh suhunya, masih turun terus, turun 0. Nah, ini 1 segitu ya musuhnya. Oke teman-teman, sekarang sudah -3 suhunya dalam ruangan ini. Ya, sampai ke situ aja dia naik turun karena posisi pintunya terbuka sekarang. Oke, alhamdulillah berarti kulkas ini sudah normal ya, sudah stabil kembali. Ini sudah dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, yang ingin belajar bagaimana memperbaiki kerusakan kulkas, mengganti kulkas inverter menjadi kulkas analog. Itu tidak sulit ya, gampang saja lakukan. Yang penting kita paham tentang cara kerja kulkas seperti apa, kelistrikannya dan lain-lain. Nah, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa di share, like, komen jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan ya. Jangan lupa teman-teman yang sudah menonton video ini, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika nanti di kemudian hari saya mengupload video lagi dapat diikuti lebih cepat oleh teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.